Indonesia tidak hanya ditopang oleh sektor pariwisata. Pandemi rupanya justru banyak melahirkan perusahaan-perusahaan rintisan di banyak sektor. Kompas Bisnis punya misi agar Anda yang berencana membuka usaha tidak salah langkah, apalagi ingin membentuknya jadi perusahaan swasta. Apa saja langkahnya? Kami sudah bersama perusahaan rintisan baru, yaitu dengan co-foundernya Oki Irmanita, dan tentu saja ada mentor bisnis kita semua secara psikologis, ada Irfan Agia. Selamat pagi, Mbak Oki. Mas Agia, sehat ya Mas? Mbak? Selamat pagi, Oki dan juga Glenis. Ya, yang pertama saya ingin tanyakan dulu kepada Oki. Selamat sudah punya perusahaan, Buah Rakyat namanya. Pertanyaannya adalah, mengapa harus berbentuk PT? Langkah-langkah apa saja yang bisa di-share? Oke, kenapa PT? Karena kami itu ingin scale up yang nggak hanya jualan retail ke end user atau ke customer yang perorangan, tapi kami juga melihat bisa mensuplai ke perusahaan swasta yang lebih besar ataupun mungkin ada tender dari entity lainnya yang memerlukan suatu lembaga yang punya punya PT lah gitu. Jadi tujuannya itu kami nggak hanya ingin melayani customer kecil, mimpinya sih begitu, doain aja mudah-mudahan lancar. Yang kedua, langkahnya yang pertama sebenarnya kalau dari pengalaman kami, karena kami co-founding personnya ada 3 orang. Yang pertama adalah kompak dulu, solid dulu, ini arahnya mau kemana. Karena kalau misalnya kebutuhannya nggak mau sebesar itu ya buat apa juga bikin PT gitu. Yang pertama itu, kemudian yang kedua siapkan semua dokumen yang dibutuhkan, KTP tentu saja juga NPWP, terus kemudian mungkin yang kendala terbesar adalah kalau yang memulai itu cari tempat domisili, karena sekarang itu syarat bikin PT kan nggak bisa pakai alamat rumah, harus ada alamat kantor. Tapi kami untungnya terbantu dengan suatu entity yang namanya Big Indonesia. Jadi mereka membantu kami, meng-guide kami sampai dengan PT itu lahir gitu. Nah, guidance terbesar yang diberikan sih sebenarnya kayak notaris service, terus ketika mau tanya kira-kira BLI atau kayak kode ibaratnya kode untuk usaha ini masuk ke kategori PT ini masuk kategori usaha apa, itu juga kami konsultasi ke tempat tersebut di Big Indonesia. Dan kami juga menggunakan fasilitas virtual office. Jadi domisili kantor kami itu ada di suatu bangunan gedung, tapi kaminya nggak harus ada di sana gitu, tapi itu ada realnya ya, fisik realnya itu ada, domisili kami di sana. Kemudian setelah itu udah define nama PT-nya juga harus di-define, kemudian masukkan dokumen-dokumen yang sederhana tadi, dan memilih kira-kira PT ini mau masuk ke area barang dan jasa apa gitu. Itu yang cukup lama sih buat kita, karena banyak banget KBL itu, ada banyak banget gitu. Saya jual beli buah-buahan atau tanaman hias atau apa, itu banyak banget, dan kita harus memilih dari sekian banyak itu untuk masuk di akta perusahaan, kemudian yang mana yang harus diregister ke pemerintah, kalau nggak salah ke BKPM/Kementerian Investasi gitu. Itu dulu deh kayaknya, Glenn. Ya, jadi memang prosesnya cukup panjang, namun tadi kan ditegaskan oleh Mbak Oki bahwa ini bertiga ya rintisannya. Nah, ini saya juga ingin tanyakan ke Mas Agia, secara psikologis nih Mas ya, saat ingin bikin perusahaan patungan, sebenarnya apa yang harus disiapkan? Iya, yang pasti adalah kesamaan visi misi ya dari setiap foundernya itu. Harus punya tujuan yang sama, dan juga kepentingan bisnis ini jangan dicampur dengan pertemanan, karena biasanya ini yang bisa berujung konflik juga ya, konflik kepentingan juga kalau di startup juga. Jadi perlu ada hitam putih yang jelas di awal. Tadi juga Mbak Oki udah menjelaskan ada beberapa paperwork yang memang harus disiapkan juga ya. Karena biasanya kalau untuk pertemanan ini ya, lingkungan pertemanan itu akan ada di psikologi istilahnya namanya bias ya, gitu. Karena misalnya contoh mereka teman kita jadi cenderung permisif ketika ada request dari misalnya salah satu foundernya atau teman kita itu di bisnis, tapi sebetulnya nggak bagus untuk perusahaan. Nah, ini in the long run akan berpengaruh sama kultur perusahaannya sebetulnya.
Karena untuk culture itu kan biasanya top down ya. Jadi karyawan-karyawan itu akan look up sama founder-foundernya gitu ya, atau yang perintis-perintisnya ketika mereka melihat ada behavior seperti itu ya, perilaku seperti itu, ada permisif ketika misalnya request, ini misalnya karena dia temannya gitu ya, jadi tidak berdasarkan data atau fakta, itu juga akan berpengaruh. Jadi mungkin itu yang harus diperhatikan ya. Jadi yang pertama hitam putihnya jelas, visi misi sama, dan juga yang tadi ya, ketika ada suatu decision making untuk bisnis itu memang pure untuk perusahaan, bukan karena berdasarkan asas pertemanan, karena itu akan berpengaruh pada kulturnya juga. Jadi dari awal memang harus sudah sepakat bahwa ini adalah bisnis, bukan hanya sekedar pertemanan ya Mas Agi ya. Saya ingin tanyakan ke Mbak Oki, sebenarnya sulit nggak sih Mbak, butuh waktu berapa lama sampai akhirnya perusahaan ini bisa jadi perusahaan berbadan hukum, Mbak Oki? Waktunya sekitar sebulan. Seharusnya bisa lebih cepat kalau kita udah cukup memahami KBLI yang cocok untuk perusahaan ini, itu sih. Sama ya kayak disebutkan tadi ada beberapa paperwork. Itu sebenarnya sederhana sih dokumen yang dibutuhkan, tapi karena sehari-harinya kita udah occupied sama pekerjaan bisnis gitu, jadi itu juga PR. Jadi untungnya ada satu pihak yang tugasnya tuh nagih-nagih, ayo gitu. Jadi sebenarnya nggak lama sih bikin PT itu, nggak lama, dan nggak terlalu mahal, nggak terlalu mahal karena berdasarkan ketentuan juga modal dasar itu sekarang ada yang 50 juta ya, 50 juta sampai 500 juta gitu, dan nggak harus ada uangnya saat itu juga gitu loh. Jadi kayak misalnya kalau nggak salah 30 hari setelah akta fisiknya terbit baru itu disalurkan ke perusahaan. Saya juga tadi ingin menanggapi sedikit, tadi menarik Mas dari sisi psikologi bisnisnya. Ya memang benar, kami berteman mendirikan perusahaan ini awalnya karena pertemanan ya, dan ya sering juga kayak gitu, karena lo temen gue kasih harga teman gitu. Tapi belum tentu co-founder yang satu adalah teman gue juga. Tapi ya itu PR juga, tapi sebenarnya saat ini so far so good. Dan dalam akta perusahaan juga jelas kan si A sahamnya berapa lembar, value-nya berapa gitu-gitu. Jadi kita juga udah ada upaya mitigasi sih sebenarnya. Gitu Ya. sih. Jadi ada harapan baru ya, pembuatan proses durasi waktunya tidak terlalu lama dan harganya tidak terlalu mahal. Tentu juga ini diharapkan jadi angin segar untuk para calon-calon pengusaha. Saya ingin tanyakan ke Mas Agia tentang visi misi. Ini terkait pembagian tugas sampai pembagian keuntungan nih Mas. Seberapa persen pemilik saham ini harus satu frekuensi? Ya, kalau tentang visi misi ini sendiri, mungkin kebanyakan orang berpikirnya kita harus 100% ya, gitu. Setiap founder itu harus 100% visi misinya sama. Tapi sebetulnya dalam psikologi itu ada istilah namanya conformity, gitu ya. Jadi conformity ini takutnya ketika semua foundernya itu 100% terlalu terpaku sama visi misi tersebut, itu akan menutup atau melimitasi ruang mereka untuk berkembang. Jadi kalau saya bilang mungkin untuk visi misi itu ada ruang mungkin sekitar 80% ya. Jadi 20%-nya mungkin setiap foundernya punya misalnya gagasan sendiri juga. Kenapa? Karena itu yang dibutuhkan oleh tim untuk berkembang gitu ya. Kalau semuanya satu konform gitu ya, udah satu visi misi itu, mereka tidak akan membuka ruang baru untuk melihat, karena kan sebetulnya tren market juga berubah ya, setiap tahunnya tren konsumen juga berubah. Jadi sebetulnya perlu ada ruang untuk brainstorming gitu ya, untuk mengevaluasi lagi visi misinya. Jadi mungkin kalau dikasih berapa persen, mungkin saya bisa bilang 80% ya. Jadi ada ruang 20% untuk merevisi dan mengevaluasi kembali visi misinya apakah masih relevan dengan market trend atau tidak. Ya, jadi tidak harus saklek 100%, namun semestinya harus ada ruang juga untuk bisa diskusi dan evaluasi lainnya ketika bisnis ini dijalankan.